Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru dan masih hangat berjudul Guns Up. Bercerita tentang seorang ayah yang harus berhadapan dengan para mafia kejam demi menyelamatkan keluarganya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang anggota mafia bernama Dani yang baru saja masuk ke dalam tempat penyimpanan uang kelompoknya. Tak berselang lama datanglah 4 orang perampok yang berniat untuk merampok semua uang di sana. Beruntung Dani dan satu rekannya dapat bersembunyi di suatu ruangan, lalu segera meminta bantuan kepada kelompok mafianya. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Ray Hayes yang kala itu sedang berkumpul bersama anak istrinya. Lalu ia mendapat telepon dari Dani yang meminta bantuan kepada Ray. Ternyata Ray ini adalah anggota mafia rekannya Dani, jadi dengan cepat Ray langsung berangkat ke TKP. Setibanya di sana, Ray langsung membrutal dengan menyiksa seorang supir dari para perampok tadi. Kemudian Ray masuk ke dalam lalu menghabisi satu persatu para perampok tersebut. Danny. Di sini Dani sangat berterima kasih kepada Ray karena telah menyelamatkannya. Dani tidak mengerti kenapa ada orang yang berani merampok tempat ini, yang padahal hampir semua orang tahu kalau tempat itu adalah milik bos mereka, yaitu bos mafia paling berkuasa di sana. Ray pun meminta Dani agar tidak usah memperdulikan hal tersebut, karena yang terpenting sekarang para perampok tadi sudah habis tak tersisa. Sebelum lanjut, kita akan dibawa ke 5 tahun sebelumnya, yang mana kala itu Ray adalah seorang polisi. Ray dipanggil oleh tangan kanan bos mafia untuk menghadap kepadanya. Namun sebelum itu Ray tiba-tiba diserang oleh seorang pria besar dan terjadilah perduelan. Namun pada akhirnya Ray dapat memojokkan si lawan dengan menggunakan senjata api. Barulah di sini si tangan kanan bos mafia menghentikan Ray sambil mengatakan kalau ujian telah selesai. Rupanya penyerangan tadi sengaja dilakukan untuk mengetes seberapa hebatnya Ray. Kemudian si tangan kanan membawa Ray untuk menghadap kepada bos mafia yang ternyata adalah seorang wanita bernama Michael Susan. Di sini Susan menawari Ray untuk bekerja dengannya. Susan berjanji akan membayar Ray 5 kali lipat daripada gaji Ray menjadi polisi. You can't even afford to send him to a good school, but you learned to fight back, didn't you? Ray sempat bertanya memang apa pekerjaan yang harus ia lakukan. Susan menjawab pekerjaannya sangat mudah, yaitu hanya menagih hutang setiap pelanggan yang nunggak dan melakukan transaksi barang haram jika ada yang memesan. Ternyata Susan ini adalah bos mafia barang haram terbesar yang ada di kota itu. Ray yang memang sedang membutuhkan banyak uang, akhirnya ia pun menerima tawaran dari Susan lalu memutuskan keluar dari polisi.
Namun Ray memilih untuk tidak memberitahu istri dan anaknya. Jadi yang mereka tahu, Ray masih bekerja menjadi seorang polisi. You say yes. Adegan kembali ke sekarang, yang mana memperlihatkan Susan, si bos mafia, sedang makan siang di sebuah restoran. Namun ternyata di sana sudah ada bos mafia saingan Susan yang diketahui bernama Lonnie. Susan sempat menghubungi tangan kanannya lalu memberitahu kalau dirinya sudah dikepung oleh Lonnie CS. Si tangan kanan meminta Susan untuk bertahan, karena ia akan segera membawa pasukan datang. Akan tetapi Susan melarang karena semua itu sudah terlambat. Susan hanya bisa berpesan kepada tangan kanannya jika sampai dirinya tewas maka sudahilah bisnis ini dan bubarkan semua pasukan. Susan sadar kalau selama ini ia berada di jalan yang salah, jadi jika dirinya sudah tewas nanti tidak boleh ada yang meneruskan bisnisnya. Tak lama anak buah Lonnie mendekati Susan dan langsung menghabisinya. Selang beberapa saat terlihat tangan kanan Susan yang ternyata bernama Owen sedang mengumpulkan semua anggota termasuk Ray dan Danny. Di sini Owen memberitahu kalau Susan, bos mereka, baru saja dihabisi oleh Lonnie dan pasukannya. Wasiat terakhir dari Susan adalah agar tidak membalas dendam dan membubarkan kelompok mafia ini. Namun Owen tidak bisa melakukan pembubaran sekarang karena masih banyak uang di luar yang macet. Jadi Owen meminta kepada seluruh anggota agar membereskan dulu uang yang macet dan nantinya uang tersebut akan menjadi gaji terakhir dari masing-masing anggota. That one-eyed bastard. All will be well. 2 jam kemudian Ray tiba di rumah. Sebelum beristirahat, ia pun menyempatkan dulu untuk mengobrol dengan kedua anaknya. Give me the phone before I start a YouTube channel where I tell him back. Oh yeah, you would. Check this time. Did you know that lions have to fight other lions? Good night. Selanjutnya Ray pergi ke kamar lalu datanglah istri Ray yang diketahui bernama Alisa. Di sini Alisa memberitahu kalau dirinya sudah membeli restoran untuk mereka buka usaha. Ray tidak usah memikirkan dari mana uangnya karena Alisa baru saja mendapatkan warisan dari mendiang orang tuanya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Ray begitu senang. Karena ternyata membuka usaha restoran adalah cita-cita Ray dan Alisa semenjak mereka berpacaran. Hari berikutnya terlihat Ray yang sedang menjemput Danny untuk menagih sisa-sisa uang kelompok mafia mereka yang masih di luar. Ray mengatakan kalau semalam istrinya baru saja membeli restoran yang insya Allah akan buka minggu depan. Mendengar hal tersebut sebagai sahabat sejati, tentu Danny ikut bahagia lalu mengucapkan selamat. Saat waktu istirahat, Ray mengajak Danny untuk melihat restoran barunya dan di sana sudah ada Alisa beserta kedua anak Ray. Mereka pun melihat-lihat semua ruangan yang memang cukup besar. How much are we talking here? Okay. You sure you don't want to stick around because I can talk to her. Sore harinya Ray beserta Danny pergi ke markas untuk memberi laporan hasil kerjanya hari ini. Kemudian Ray memberitahu Owen tentang restoran barunya. Ray juga sangat bersyukur kalau kelompok mafia ini akan dibubarkan karena mulai minggu depan ia harus fokus menjalankan bisnis di restoran. Dengan berat hati, Owen menjawab kalau sepertinya kelompok mafia ini tidak jadi bubar. Karena Lonnie, si bos mafia saingan, telah mengambil alih kepemimpinan Susan.
Jadi sekarang bos mereka adalah Lonnie dan jika Ray ingin mengundurkan diri, ia harus meminta izin kepada Lonnie. Have as much respect for the code as they do for personal hygiene. Tak lama datanglah Lonnie dan pasukannya. Dengan songong Lonnie mengatakan kalau sekarang mereka semua adalah anak buahnya. Hal tersebut dikarenakan mendiang Susan mempunyai hutang $2 juta kepada Lonnie. Jadi semua anak buah Susan harus bekerja dulu untuk Lonnie. Dan jika semua hutang Susan sudah lunas, barulah mereka bisa bebas. Lonnie akan menambah pekerjaan yang tadinya mereka hanya bermain di barang haram, namun sekarang akan ditambah penjualan senjata ilegal beserta ciwi-ciwi. Untuk siapapun yang merasa keberatan bisa mengacungkan tangan dan harus bersiap untuk koat. Terlihat tak ada satupun orang yang berani mengacungkan tangan termasuk Ray. Bukan tidak berani, Ray hanya masih menghargai mendiang Susan yang memberi wasiat untuk tidak melawan. Setelah Lonnie CS pergi ke ruangan atas, Ray bertanya kepada Danny kenapa mata Lonnie tidak ada satu. Danny pun menceritakan jika dulu Lonnie pernah menghabisi sepasang suami istri penjual daging. Namun ketika Lonnie akan pergi, tiba-tiba anak perempuan si penjual daging melempar pisau dan mengenai mata kiri Lonnie. Itulah alasan kenapa mata Lonnie hilang satu. What are you doing? Selang beberapa saat, Ray dipanggil ke ruangan atas oleh Lonnie. Di sini Lonnie mengatakan kalau ia tahu bahwa Ray adalah salah satu anggota mafia terbaik. Jadi Lonnie ingin memastikan Ray tidak boleh keluar dari pekerjaan apalagi sampai berkhianat. Jika sampai itu terjadi, maka Lonnie akan mengerahkan pasukan untuk memburu Ray beserta seluruh anggota keluarganya. Kemudian Lonnie memperkenalkan putra sulungnya dan Lonnie berharap Ray tidak pernah bermacam-macam dengan dia. Ray pun hanya bisa terdiam yang padahal dalam hatinya menolak keras perintah Lonnie. Saat kembali ke lantai bawah, Ray sempat usul kepada Owen si tangan kanan. Ray meminta Owen agar mereka serang saja Lonnie CS sampai tak tersisa. Owen menjawab tidak mungkin karena mereka kalah jumlah. Owen memohon supaya Ray bersabar saja. Karena jika semua hutang Susan sudah lunas, maka mereka akan bebas. Dengan perasaan kecewa, Ray pergi dari sana. All this time and you haven't told him? Ketika memasuki mobil, Ray sempat dihubungi oleh Alisa sang istri. Alisa bertanya jam berapakah Ray akan pulang. Ray menjawab kalau ia akan sedikit terlambat karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah itu Ray pergi ke klub malam langganannya untuk merefresh sejenak pikiran. Setibanya di klub malam, rupanya di sana sudah ada putra Lonnie yang sedang mengganggu para penari. Putra Lonnie terus saja bersikap arogan dan tidak sopan kepada semua penari di sana. Melihat hal tersebut, tentu Ray menjadi muak lalu mencekiknya. Tak lama datanglah beberapa anak buah Lonnie hingga terjadi perkelahian. Dengan mudah Ray dapat menumbangkan mereka. Akan tetapi ketika Ray akan berjalan keluar, tiba-tiba ada satu lagi anak buah Lonnie yang menodong, namun malah inilah yang terjadi.
Setelah putra Lonnie tewas, dengan santai Ray keluar dari sana karena ia menganggap kalau yang menghabisi putra Lonnie bukan dirinya, melainkan anak buah Lonnie sendiri. 30 menit kemudian dengan muka sangat lelah Ray tiba di rumah. Alisa sang istri langsung menyambut Ray dengan penuh kasih sayang karena ia tahu kalau suaminya sedang lelah. Baru saja Ray akan tidur, tiba-tiba anak sulung Ray datang ke kamar mengantarkan ponsel Ray yang terus berdering. Saat diangkat ternyata panggilan itu dari Danny yang meminta Ray untuk berhati-hati karena pasukan Lonnie sedang menuju ke rumahnya. Lonnie bersumpah akan menghabisi Ray berikut dengan keluarganya karena Ray dianggap telah menghabisi putra Lonnie. You got your go bag? No. Get out now. Okay. What did Danny mean? Dengan cepat, Ray memerintah Alisa dan kedua anaknya untuk bersembunyi di ruangan rahasia. Sementara dirinya akan menghadapi para anak buah Lonnie. Alisa sempat bertanya memang ada masalah apa sampai ini bisa terjadi. Ray tidak bisa menceritakannya sekarang karena itu akan memakan waktu cukup lama. Setelah keluarganya aman, Ray segera mematikan lampu lalu datanglah para anak buah Lonnie dan kita lihat bersama meskipun paroek. Shh, it's okay. Untungnya Ray dapat menghabisi mereka semua lalu ia membawa keluarganya bersembunyi di restoran. Not now. Tak berselang lama Ray dan keluarga sudah tiba di restoran. Kemudian datanglah Danny untuk melihat kondisi Ray. Di sini Danny bertanya kenapa Ray sangat gegabah sampai-sampai menghabisi putra sang ketua. Danny sengaja tidak menyebutkan nama Lonnie atau bos mafia karena di hadapan mereka ada keluarga Ray. Ray bersumpah kalau yang menghabisi putra ketua adalah anak buahnya sendiri. Ray hanya menghindari tembakan dan tidak ada niat sama sekali menghabisi putra ketua. Namun meskipun begitu, tetap saja Ray dianggap sebagai pembunuh putra sang ketua dan akan terus diburu. Okay, I'll be over here, yeah. Okay. Si anak sulung yang mendengar percakapan itu langsung bertanya siapakah Ray sebenarnya. Akhirnya di sini Ray baru jujur kepada istri dan anaknya kalau sebenarnya ia bukan lagi polisi. 5 tahun lalu Ray memilih keluar lalu bergabung dengan kelompok mafia karena gajinya lebih tinggi. Ray terpaksa melakukan ini semua karena demi membahagiakan keluarganya dengan uang. Untungnya istri dan anak Ray tidak marah dan bisa mengertikan posisi sang ayah. To give you guys the best of everything that. Selanjutnya Ray berbicara dengan Danny membicarakan masalah Lonnie. Kali ini mereka terang-terangan menyebut kata Lonnie sang ketua mafia. Mendengar nama Lonnie, tiba-tiba Alisa istri Ray nyaut lalu bertanya apakah yang kalian maksud adalah Lonnie Castigan. Danny menjawab ya lalu balik bertanya apakah Alisa kenal kepada Lonnie. Saat Alisa akan bercerita, tiba-tiba datanglah para anak buah Lonnie sampai terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Get down! 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 Come. I can't see what I can't see. Ray beserta Danny berhasil meratakan para anak buah Lonnie yang datang dari depan. Namun saat mereka akan pergi melalui jalan belakang, tiba-tiba saat tersadar, Ray dan Alisa sudah dalam kondisi tangan diborgol di hadapan Owen.
Ray memohon agar Owen melepaskannya, karena kita tahu kalau mereka adalah teman. Akan tetapi Owen meminta maaf karena ia tidak bisa membangkang perintah dari Lonnie yang menjadi bosnya sekarang. Where are the kids? Okay. She had nothing to do with this. Let her go. What a family. Di ruangan atas terlihat Lonnie yang menyekap kedua anak Ray, lalu memperlihatkan jasad putranya. Lonnie mengatakan kalau putranya dihabisi oleh Ray, ayah mereka. Jadi kini saatnya Lonnie membalas dendam. Namun sebelum itu Lonnie ingin bertemu dengan Ray beserta istrinya sehingga ia turun dulu ke lantai bawah. Ketika bertemu, Ray memohon agar Lonnie melepaskan keluarganya. Ray rela jika akan dihabisi asalkan keluarganya tidak diapa-apakan. Lonnie meminta Ray agar berhenti berbicara, lalu ia menatap tajam kepada Alyssa, istri Ray. Kemudian Lonnie mengatakan kalau sepertinya mereka pernah bertemu. Alyssa menjawab ya karena ternyata dia adalah anak tukang daging yang dulu menghilangkan satu mata Lonnie. Mengetahui hal tersebut, Ray begitu syok karena istrinya lebih brutal ketimbang Ray sendiri. Alyssa meminta maaf sebab ia tak pernah menceritakan hal tersebut kepada Ray. Di tengah obrolan itu tak disangka Owen melakukan penyerangan lalu melepaskan borgol Ray dan Alyssa hingga terjadi kekacauan. Di tengah pertempuran, Ray dan Owen hanya bisa olohok saja tatkala melihat Alyssa yang begitu sangat brutal. Kemudian Alyssa mengambil pisau lalu ia bersumpah tak akan membiarkan Lonnie pergi dari tempat ini. Setelah menghabisi sebagian anak buah Lonnie, Ray beserta Alyssa naik ke lantai atas untuk mencari anak mereka. Untungnya si sulung dan si bungsu tidak apa-apa dan sedang bersembunyi di bawah meja. Di sini Ray meminta kedua anaknya agar tidak pergi kemanapun karena Ray dan Alyssa akan datang lagi untuk menjemput setelah semuanya aman. I'll get back to you on it. Maybe it's that we finish while we start. We love you. Love you, Mom. Di tempat lain terlihat Owen yang masih bertempur dengan para anak buah Lonnie yang tersisa. Sedangkan Danny entah pergi kemana. Dengan menggunakan basoka, Owen berhasil meratakan mereka. Kembali pada Ray dan Alyssa yang kini harus menghadapi para anak buah Lonnie yang di luar. Kini yang tersisa hanya tinggal Lonnie dan satu anak buahnya saja. Alyssa meminta Ray untuk melawan anak buah Lonnie, sedangkan dirinya akan mengurus Lonnie. Yeah? You? Ray berhasil menghabisi anak buah Lonnie, sedangkan Alyssa masih mengejar Lonnie yang hendak kabur menggunakan mobil. Dengan berani, Alyssa mengeluarkan pisau, lalu inilah aksinya. Ketika sekarat, Lonnie masih sempat-sempatnya membicarakan hal buruk tentang mendiang orang tua Alyssa. Jadi Alyssa pun langsung menghabisi Lonnie. And your father. Setelah itu Ray dan Alyssa langsung menemui kedua anaknya yang masih sehat walafiat.
Sekarang mereka bisa pulang dan terbebas dari masalah, karena sumber masalahnya sudah dilenyapkan. Ray berjanji mulai besok ia akan fokus membuka restoran baru mereka. Tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.